Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai etika profesi. Pentingnya etika profesi. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos pada bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan atau kode tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Pada saat yang dibutuhkan, etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat apabila dalam diri seseorang telah memiliki kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Pengertian etika dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, dan yang lainnya. Maksud pedoman pergaulan adalah untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka terlindungi tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi pada umumnya. Etik berasal dari kata Yunani atau ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Salah satunya yang disampaikan oleh Dr. Handes O. P. Simorangkir, yaitu etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikerjai oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dari pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Selain itu, etika secara umum terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus penerapan ini bisa terwujud seperti bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang disadari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Selanjutnya, etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, dan etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Sistem penilaian etika. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila, dan perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah
seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luangnya. Prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip etika profesi terdiri dari beberapa, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, serta terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kedua adalah keadilan, yaitu prinsip yang menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga adalah otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kode etik. Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode ini juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik adalah norma atau ajas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 8, Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh tertua adalah Sumpah Hippocrates, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Hippocrates adalah dokter Yunani kuno yang digelari Bapak Ilmu Kedokteran. Beliau hidup dalam abad ke-5 sebelum Masehi, di mana menurut ahli-ahli sejarah, belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hippocrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani ini. Sekian pembahasan materi etika profesi, terima kasih.